Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan karya tulis saya berjudul Identifikasi PDCA Plan Do Check Act dalam meningkatkan kualitas ketahanan keluarga muslim. Latar belakangnya adalah karena ada ujian dan fakta umat Islam kondisi pada saat ini, yaitu ujiannya apa saja? Ujian verbal dan non-verbal. Ujian ini bisa kita lihat di zalimlist.blogspot.com yang dikelola oleh akun Twitter @firda. List yang terakhir adalah list ke-408, yaitu di mana Kapolres Purworejo menyatakan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil sebagai zikir untuk perang. Ada lagi sebelumnya pembacokan ulama, penghadangan ulama, lalu ada statement membandingkan cadar dengan konde, lalu kidung lebih indah daripada suara ajan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ujian pandemi COVID-19 yang banyak membawa pengaruh ke dalam ekonomi dan sosial kita. Dengan ujian yang beragam ini, sepatutnya Muslim harus memiliki kualitas kekuatan ilmu dan iman yang tangguh agar bisa melalui ujian. Faktanya, ada pelemahan kualitas Muslim seperti yang diungkapkan Ustadz Akmal dalam statusnya, bahwa anak ulama berpisah jalan dengan ulamanya. Padahal harapan orang lain anak ulama itu lebih soleh, lebih cerdas dari ulama tersebut, atau minimal sejajar, tapi kenyataannya berpisah jalan. Karena apa? Karena adanya kelalaian, di mana ulama memberi porsi kepada anaknya dengan kurikulum seingatnya, waktu seadanya, dan evaluasi ketika sudah terlambat. Padahal anak ulama ini diharapkan orang banyak adalah sebagai penerus ulama itu tersebut. Pelemahan kualitas Muslim di mana lagi? Diungkapkan lagi oleh Ustadz Amin Agustin. Beliau konsen kepada remaja, yaitu di mana pola kemampuan membaca Al-Quran yang ditemukan Ustadz yaitu di lapangan dakwah adalah saat SD rajin ikut TPA jelang ujian kelas 6 off, saat SMP ngaji lagi tapi sering absen, akhirnya keterusan nggak ngaji, lalu saat SMA nggak bisa baca Quran, kalaupun bisa amat terbata-bata. Pola ini fakta dominan. Sebagaimana ujian dan fakta itu diilustrasikan sebagai berikut. Saat ini ujiannya beragam, ujiannya banyak, yaitu tapi faktanya ada pelemahan secara kualitas Muslim itu tersebut. Padahal seharusnya ujian yang besar ini harus kita imbangi dengan fakta kualitas Muslim yang terbaik agar bisa melalui ujian yang ada, baik kecil maupun besar. Kita tidak bisa membangun kualitas Muslim itu sendiri. Kualitas Muslim bisa kuat dibangun, kita harus bisa bersinergi antara stakeholder, yaitu ulama, dai, akademisi, aktivis, politisi, penguasa, masyarakat awam, dan pendekar medsos. Ini adalah PR rumah kita bersama agar umat Muslim menjadi kuat. Seperti itu yang dinyatakan oleh Ustadz Fajri. Saya selaku masyarakat awam, sebagai seorang ibu, saya mengambil peran untuk menjaga keluarga, yakni anak-anak saya, menjaga mereka dengan cara mendidik mereka dengan pola cara pandang Islam, menguatkan akidah mereka sehingga mereka mampu menghadapi ujian sekecil atau sebesar apapun. Sebagai orang tua, tentunya kita semua ingin anak-anak kita bahagia. Kebahagiaan itu didapat dari mana? Dari iman yang kuat, iman yang benar. Iman yang benar itu jadi peroleh dari ilmu yang benar. Karena ilmu yang benar akan menuntun ke dalam iman dan amal yang benar. Iman yang kuat, iman yang benar, maka kita akan membawa kebahagiaan. Kalau kita bahagia, insya Allah jiwa raga kita menjadi sehat, kita menjadi pribadi Muslim yang produktif, lalu menuntun kita menjadi Muslim yang berprestasi. Dan perlu diingat lagi untuk kita semua bahwa ujian pandemi pada saat ini, yaitu sudah masuk tahun kedua ini, memiliki hikmah tersendiri. Apa hikmah itu? Hikmah yang terpenting adalah yang diungkapkan oleh Dr. Adian Hussein. Jadi hikmah pandemi adalah mengembalikan hakikat pendidikan kepada orang tua. Maka
mau tidak mau di era sekarang ini kesempatan kita para orang tua untuk meningkatkan keilmuan dan kemampuan kita untuk mendidik anak-anak kita. Tentu bekerja sama dengan para guru. Jadi jelas hikmah pandemi ini benar-benar mengembalikan hakikat pendidikan kita, pendidikan itu, seorang anak itu kepada orang tuanya. Sebagaimana Ustadz Adian Hussein mengambil pedoman yaitu dari Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi jelas penjelasan Ustadz Akhdian bahwa hikmah terbesar dari pandemi ini terjadi adalah pendidikan itu kembali hakikatnya kepada keluarga. Dan juga mengapa kita harus kembali kepada keluarga hakikat pendidikan, karena Allah pun mengingatkan di Quran surat An-Nisa bahwa kita tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah, karena kalau keturunan yang lemah dengan ujian yang banyak itu mungkin generasi berikutnya tidak akan mampu menghadapi ujian sekecil apapun, apalagi sebesar apapun. Untuk itu, selaku saya sebagai seorang ibu, saya mengambil bagian sinergi itu dengan mencoba mengambil pendekatan melalui siklus PDCA untuk meningkatkan kualitas keluarga. Karena dari keluargalah akan lahir pemuda-pemudi generasi muslim yang berilmu, beriman, dan bertakwa. Karena dari siklus PDCA ini, kita bisa mengetahui atau kita bisa mengambil langkah-langkah apa, rencana-rencana apa, pelaksanaan apa, pemeriksaan apa yang harus kita lakukan untuk keluarga kita. PDCA. Apa itu sih PDCA? PDCA merupakan alat manajemen yang pertama kali diperkenalkan oleh Walter Shewhart atau biasa disebut siklus Shewhart dan kemudian disempurnakan oleh Dr. Edward Deming atau disebut siklus Deming. Maka PDCA bisa juga dibilang siklus Deming ataupun siklus Shewhart. PDCA itu fungsinya untuk apa saja? Oke, PDCA itu alat untuk melakukan perbaikan atau peningkatan terus-menerus, disebut continuous improvement. Sebagai PDCA juga berfungsi sebagai problem solving untuk meningkatkan kualitas dan mengendalikan sistem proses maupun hasil. Berikut adalah tahap-tahapan PDCA penjelasan plan, do, check, act. Nah, dari sini kita nanti bisa menentukan langkah-langkah kualitas terbaik untuk keluarga kita itu seperti apa, dimulai dari perencanaan, lalu plan, lalu do, check, dan act ya. Perencanaan itu apa? Di situ kita ingin menentukan rencana untuk keluarga kita itu seperti apa. Kalau memang kita mau membahas permasalahan apa yang ingin kita bahas. Lalu kita berangkat ke tahapan do, yaitu pelaksanaan. Lakukan hal-hal yang mendukung terwujudnya rencana. Jadi do ini kita akan melisting untuk bisa merealisasikan rencana kita tuh harus melakukan apa. Setelah kita membuat listing apa yang harus kita lakukan, maka apa yang kita lakukan semuanya harus kita cek, harus kita periksa. Istilah kata check and recheck. Pemeriksaan itu apa? Periksa hasil pelaksanaan, periksa hasil yang sudah kita lakukan. Jadi kita harus check and recheck bahwa yang kita do, yang kita lakukan itu sudah memenuhi standar atau sudah tercapai atau tidak, agar rencana itu bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pengecekan, maka kita harus melakukan aksi. Aksi itu apa? Yaitu sebuah perbaikan, sebuah peningkatan untuk menetapkan standar. Nah, setelah kita melakukan do check, pasti ada yang terbaik. Oh, ini yang terbaik. Maka itulah yang akan menjadikan standar kita untuk berbuat perbaikan, peningkatan terus-menerus. Continuous improvement. Disitulah titik PDCA bisa berjalan karena perbaikan secara terus-menerus atau disebut continuous improvement. Selanjutnya kita masuk kepada contoh ya, aplikasinya seperti apa sih PDCA itu di dalam keluarga. Contohnya kita menginginkan anak kita menghafal Quran juz 29 dan 30 di usia sekolah dasar. Tentunya dengan rencana ini kita harus melisting apa yang harus kita lakukan agar anak kita bisa menghafal Quran juz 29 dan 30 di usia sekolah dasar. Apa saja yang kita lakukan? Yang pertama kita berdoa minta petunjuk sama Allah yang terbaik. Terus yang selanjutnya mencari informasi sekolah atau TPQ
lalu kita melihat program sekolah itu, kita bertanya-tanya, kita minta rekomendasi dari teman-teman kita, keluarga kita atau tetangga kita, lalu kita mendaftarkan anak-anak kita dan kita mencatat program hafalan, prosesnya seperti apa. Nah, setelah kita melakukan hal itu, hal yang terpenting adalah kita harus juga memeriksa rencana baik yang kita lakukan baik, tetapi kita jangan lupa untuk memeriksa apa yang sudah kita lakukan. Satu, kita memeriksa hafalan suratnya, sudah sampai mana, sudah seperti apa. Yang kedua, komunikasi dengan guru sejauh mana perkembangan hafalan anak-anak kita. Terus yang ketiga, murojaah orang tua bersama anak-anak. Ini penting sekali karena kebanyakan terkadang kita bagus di rencana, bagus di mencari rekomendasi, melakukan hal sana sini, tapi kita lupa mengecek. Kita hanya menyerahkan sudah kita sekolahkan di tempat yang terbaik dengan guru-guru terbaik, lalu kita lupa untuk mengecek hafalannya di rumah. Karena apa? Seperti diingatkan tadi sama Ustadz Adian Hussein, bahwa pendidikan itu hakikatnya itu pada keluarga. Guru hanya menunjangnya, membantunya, tapi hakikatnya di keluarga untuk selalu murojaah. Karena nanti anak kita di surat At-Tahrim dijelaskan, jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi keluargalah yang bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Jadi jelas jangan hanya mengandalkan guru saja atau sekolah saja. Kita harus berkomunikasi dengan guru dan kita mengulangnya di rumah bersama anak-anak kita. Kita buat halakoh. Dengan apa? Dengan aksi. Aksinya itu setelah kita periksa, lalu kita melakukan aksi. Aksinya itu apa? Yaitu yaitu apa? Kita siapkan alokasi waktu dan komunikasi untuk selalu murojaah hafalan anak-anak terus-menerus. Di sini kita tentukan, oke, ada orang tua yang bekerja Senin sampai Jumat. Tentukan saja mau hari Sabtu atau Minggu. Setidaknya dalam seminggu itu ada kita menyisakan waktu kita untuk komunikasi dan untuk anak-anak murojaah sama kita, karena itulah kekuatan dari sebuah hafalan adalah di murojaah. Dan kita jangan menyerahkan hanya kepada gurunya saja, karena ingat yang dipesankan oleh Dr. Adian Hussein bahwa keluarga itulah hakikatnya, pendidikan itu di keluarga seperti dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Selanjutnya yaitu kesimpulan, berilmu dan beriman yang benar. Iman adalah sumber awal kebahagiaan. Dari bahagia maka jiwa raga akan sehat, produktivitas meningkat, prestasi mengiringi. Lakukan siklus PDCA sebagai kerangka langkah dalam tahapan-tahapan mencapai rencana tujuan. Sehingga terlihat jelas hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan disinergikan. Sehingga masalah yang ada akan mudah mengidentifikasinya. Alokasikan waktu dan komunikasi adalah alat ampuh dalam PDCA. Bangun halakoh keluarga sebagai penguatan pribadi keluarga muslim. Menjadikan murojaah sebagai aktivitas peningkatan perbaikan yang terus-menerus, continuous improvement. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan syukron wa jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz guru dan tim pengurus SPI. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.